menyengsarakan rakyatnya. Saudara-saudara, rakyat Indonesia dimanapun saudara berada, saya ingin masuk pada bagian kedua, yaitu opsi, kebijakan, dan tindakan yang dilaksanakan pemerintah untuk menjaga dan menyelamatkan perekonomian nasional dewasa ini. Pemerintah menjaga, saya ulangi, kita terus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional kita. Meskipun kita telah melakukan koreksi, semula kita ingin mencapai pertumbuhan 6,7% tahun ini, dan kemudian kita koreksi menjadi 6,5%. Dan koreksi seperti ini juga dilakukan oleh banyak negara di dunia karena mereka juga mengalami permasalahan dan tekanan-tekanan pada ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang hendak kita jaga itu kita laksanakan dengan cara menjaga ekspor kita, meningkatkan investasi di negeri kita, menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat, termasuk bantuan yang kita berikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu, kemudian menjaga pembelanjaan pemerintah, termasuk merumuskan APBN yang tepat. Dan itulah mengapa kita usulkan kepada DPR RI agar dengan APBN yang baru ini, yang telah diubah ini, kita bisa menjaga pembelanjaan pemerintah yang tepat. Itu semua kita arahkan untuk menjaga agar ekonomi kita tetap tumbuh dan insya Allah bisa kita capai 6,5% pada tahun ini. Di samping itu, kita juga menjaga perekonomian makro kita serta berusaha untuk tetap terjaganya sektor real dan sektor moneter. Di luar aspek ekonomi, tentu saja kita harus menjaga stabilitas politik dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi saudara-saudara, dalam keadaan ekonomi mengalami tekanan, justru seharusnya ada kesadaran dan tanggung jawab yang besar dari kita semua untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Jangan kita berbuat yang sebaliknya, karena semuanya tentu untuk rakyat kita, untuk ekonomi kita. Kalau keadaan terus dibikin gaduh dan tidak stabil, maka akan lebih memberikan tekanan pada perekonomian kita, dan pada akhirnya nanti yang terpukul adalah rakyat kita semua. Jadi saudara-saudara, semua kebijakan dan langkah tindakan itulah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Meskipun APBN tentu sangat penting, tetapi bukan satu-satunya APBN itu yang akan dilakukan pemerintah ke depan guna menyelamatkan perekonomian dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional kita. Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan sekarang esensi dan garis besar RAPBN perubahan tahun 2012 yang beberapa saat yang lalu telah pemerintah usulkan kepada DPR RI. Ini sering tidak dipahami dan tidak diketahui. Yang kita usulkan adalah sesuai dengan penjelasan awal saya tadi, perubahan sejumlah asumsi. Kemudian usulan untuk penyesuaian subsidi agar tidak membuat fiskal kita jelek dan agar pula defisit kita tidak kemudian berkembang, kemudian melampaui batas yang diizinkan oleh undang-undang. Jika ada kenaikan BBM, maka kita pastikan dalam APBN perubahan itu bantuan dan perlindungan masyarakat itu memadai, cukup, dan benar-benar bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah dan yang tidak mampu. Lantas juga dalam RAPBN yang kami usulkan itu tergambar pengurangan belanja pemerintah, kementerian dan lembaga dalam hal ini, yang itu semua dengan tujuan adalah untuk melakukan penghematan agar
kita bisa menjaga defisit kita pada angka yang tepat. Setelah dibahas dalam hal ini pada tingkat DPR RI, maka saya bisa menyampaikan ke hadapan saudara-saudara rakyat Indonesia bahwa hampir semua usulan pemerintah, baik yang menyangkut asumsi maupun postur, termasuk defisit anggaran yang wajar, itu disetujui oleh DPR RI. Memang ada sejumlah perubahan dan penyesuaian yang dalam prosesnya juga dibahas secara bersama antara DPR RI dengan pemerintah. Dengan demikian, APBN perubahan tahun 2012 dapat saya katakan relatif terjaga, relatif aman, meskipun tentunya ada pekerjaan rumah yang harus kita lakukan untuk menjaga dan mengamankannya. Dalam kaitan ini, atas nama pemerintah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada DPR RI dan juga kepada unsur-unsur pemerintah yang bekerja siang dan malam untuk menyusun anggaran itu sampai ditetapkannya sebagai APBN perubahan tahun 2012 ini. Ada halaman 14 yang saudara-saudara, angka subsidi yang telah ditetapkan termasuk subsidi energi sebesar 225 triliun dalam APBNP tersebut, kita rasakan, kita nilai juga relatif aman. Sedangkan angka atau anggaran bantuan dan perlindungan sosial yang telah ditetapkan, jika ada kenaikan harga BBM tahun ini, juga tepat dan bisa melindungi rakyat miskin dan berpenghasilan rendah. Tentu saja kenaikan BBM itu dapat dilaksanakan manakala tekanan ekonomi sungguh sangat berat, dan opsi itulah satu-satunya yang tersedia untuk menyelamatkan ekonomi kita. Saudara-saudara, saya mengatakan tadi APBN perubahan telah ditetapkan dengan postur, asumsi, dan besaran yang pada saatnya nanti akan diketahui oleh publik. Sekarang permasalahannya adalah apa konsekuensi dan permasalahan yang mungkin muncul akibat perkembangan perekonomian sekarang ini, termasuk tekanan dan permasalahan yang baru, kalau kita berangkat dari postur APBN perubahan tersebut. Saudara-saudara, kalau ada masalah yang baru, apalagi tekanannya begitu berat, tentu saja kita akan menghadapi kesehatan fiskal dan APBN kita. Misalnya, harga minyak yang kemudian terus meroket atau melonjak tinggi, nilai tukar rupiah yang manakala itu melemah, terjadinya inflasi yang bisa muncul karena pengaruh global ataupun faktor-faktor penting lainnya. Tentu keadaan ekonomi kita akan bertambah berat ketika menghadapi lonjakan atau meroketnya harga minyak mentah dunia, sementara harga BBM kita pertahankan seperti sekarang ini dan tidak ada penyesuaian. Sungguh pun demikian, mengingat kenaikan harga BBM, bagi saya dan juga bagi pemerintahan adalah opsi terakhir
atau cara yang kita tempuh jika tidak ada opsi lain, maka menghadapi tekanan-tekanan yang kita rasakan sekarang ini, ke depan ini pemerintah akan dengan gigih dan dengan segala cara melakukan berbagai upaya untuk menjaga perekonomian kita. Saya memikirkan, pemerintah terus memikirkan dan mengembangkan sejumlah kebijakan dan upaya khusus pada tahun 2012 ini. Antara lain, kita sungguh ingin saudara-saudara, penghematan energi itu dilakukan secara sangat serius di seluruh tanah air, sehingga menjadi gerakan nasional. Kita juga ingin konversi dari BBM ke BBG, bahan bakar minyak, ke bahan bakar gas, bisa dipercepat implementasinya. Kemudian penerimaan negara yang masih bisa kita optimalkan, kita bikin meningkat. Misalnya penerimaan dari pajak ataupun usaha pertambangan yang bisa menambah tingkat penerimaan negara kita. Yang lain, penghematan anggaran kementerian dan lembaga, termasuk anggaran daerah, juga harus benar-benar dilakukan. Hal-hal terakhir yang saya sebutkan ini bertujuan untuk menjaga agar defisit kita tetap pada posisi yang wajar dan tidak melebihi ketentuan undang-undang. Sekaligus, manakala kita bisa mengatur penerimaan dengan pembelanjaan dalam APBN tahun berjalan ini, maka Indonesia kita tidak perlu menambah utang-utang baru. Dengan demikian kita tetap menjaga rasio utang terhadap PDB kita secara sehat. Seperti sekarang ini rasio itu ada pada angka sekitar 25%. Kita tidak ingin sesuatu yang membuat kokohnya makroekonomi kita ini terganggu manakala kita keliru dalam menetapkan defisit. Upaya-upaya itulah yang akan kita lakukan untuk sekali lagi menjaga perekonomian nasional kita.